946. Di Dark Moon Forest Pass, Lin Yue hanyalah Master Pass kecil sementara Zhang Kun adalah Master Pass besar. Meskipun tuduhan Zhang Kun sangat tidak masuk akal karena kedua kubu telah berperang selama bertahun-tahun dan selalu saling bertarung dan membunuh, jika dia benar-benar ingin menyelidiki masalah ini, akar masalahnya sebenarnya memang terletak pada Li Taibai. Saat pemikiran ini melintas di benaknya, dia mengambil keputusan, tetapi waktunya tidak tepat, jadi dia memutuskan untuk mengesampingkannya untuk saat ini. 2 hari kemudian, Old Yu memeriksa Lu Ye dan berkata, fisik teman kecil itu kuat dan luka fisiknya tidak lagi menjadi masalah, tetapi tuan tua ini tidak berdaya untuk menyembuhkan kerusakan jiwanya. Di masa depan, teman kecil harus fokus dalam pemulihan, mungkin akan ada hari ketika dia pulih. Tentu saja, ini adalah kata-kata yang menghibur karena dia sendiri tidak percaya bahwa jiwa Li Taibai dapat pulih. Terima kasih banyak, Old Yu. Lu Ye berterima kasih dan melihat Old Yu pergi, hanya menarik pandangannya setelah waktu yang lama. Sudah waktunya untuk melanjutkan ke rencana berikutnya. Pada akhirnya, dia adalah Lu Ye dari Grand Heaven Alliance, bukan Li Taibai dari Myriad Demon Ridge. Dia datang ke Dark Moon Forest Pass secara kebetulan, tetapi tidak mungkin baginya untuk tinggal di sini selamanya. Dia telah merencanakan untuk mencari kesempatan untuk pergi sebelumnya, tetapi waktunya tidak tepat. Terobosan Shocking Waves Lake Pass dan intervensi Liu Yuemei telah memberinya kesempatan. Seorang kultivator True Lake Realm Orde ketiga dengan jiwa yang rusak parah, tidak memiliki masa depan untuk dibicarakan. Agaknya, Lin Yue tidak akan menolak untuk membiarkannya pergi. Setelah mengambil keputusan, Lu Ye berjalan keluar dari kamarnya dan datang ke kamar tidur Lin Yue, di mana dia dengan cepat dipanggil. Setelah mengobrol sebentar, Lin Yue bertanya tentang cedera Lu Ye saat ini, yang dijawab Lu Ye dengan jujur, tetapi yang membuatnya merasa sedikit aneh adalah sikap Lin Yue yang sedikit aneh. Adapun apa yang aneh, dia tidak bisa mengatakannya. Nyonya, pelayan yang rendah hati ini datang ke sini untuk mengundurkan diri. Lu Ye menyatakan niatnya. Mengundurkan diri. Lin Yue sedikit terkejut. Lu Ye mengangguk dan berkata, Old Yu berkata bahwa kerusakan jiwaku sulit disembuhkan dan membutuhkan peluang besar. Pelayan yang rendah hati ini ingin pergi dari sini dan berjalan-jalan, mungkin dia akan menemukan beberapa peluang. Lin Yue mengangguk ringan, memahami rencana Lu Ye. Tidak ada alasan untuk menghentikannya, karena dia sudah merencanakan untuk memindahkan Lu Ye dari jalan hutan bulan gelap, sehingga keponakannya tidak akan sedih setelah dia pulih. Dia juga tidak akan membiarkan Li Taibai, yang tidak memiliki masa depan, merusak masa depan keponakannya. Namun, dia tidak menyangka bahwa bahkan sebelum dia menyebutkan masalah ini kepada Lu Ye akan mengundurkan diri. Dapat dikatakan bahwa inilah yang dia inginkan. Apakah kamu sudah memutuskan? Lin Yue bertanya. Lu Ye tidak menjawab. Sebaliknya, dia menatap tempat tertentu dengan linglung. Lin Yue mengikuti pandangannya tetapi tidak menemukan apapun. Dia tidak bisa membantu tetapi menghela nafas ringan di dalam hatinya. Dia tahu bahwa inilah yang dikatakan Penatua Yu, gejala pusing setelah jiwa terluka. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada cara baginya untuk berkonsentrasi, jadi tentu saja sulit baginya untuk mempertahankan kultivasinya. Setelah beberapa lama, Lu Ye tampak kembali sadar. Dia menggosok dahinya dan berkata, Tuan, tolong maafkan aku. Aku tenggelam dalam pikiran sejenak. Apa yang Tuan tanyakan barusan? Lin Yue berkata tanpa daya. Kamu memutuskan untuk pergi. Ya, izinkan aku, Tuan. Karena kamu sudah memutuskan, aku tidak akan menghentikanmu, tapi ada sesuatu yang aku butuh bantuanmu. Tuanku, tolong bicara. Kamu secara kasar memahami perasaan Yao Er untukmu, dan aku juga bisa melihat bahwa kamu tidak memiliki perasaan apapun terhadap Yao Er. Jadi, setelah kamu pergi, aku akan memberitahu Yao Er bahwa kamu telah mati dalam pertempuran, dan bahwa kamu tidak perlu menghubungi Yao Er lagi di masa depan. Apakah kalian berdua bertukar jejak pertempuran? Tidak pernah. Lu Ye menggelengkan kepalanya. Tentu saja, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk bertukar jejak dengan Tong Suyao. Tong Suyao mungkin terlalu malu untuk menyebutkan ini sebelumnya, jadi tidak ada cara bagi mereka untuk saling menghubungi. Tong Suyao juga tidak bisa menentukan apakah dia hidup atau mati berdasarkan jejaknya. Bagus. Kuharap kau bisa menjanjikan ini padaku. Kamu orang yang pintar. Lin Yue memandang Lu Ye dengan kepuasan. Kapan kamu akan pergi? Jika Tuan setuju, aku akan pergi sekarang. Baik. Lin Yue mengangguk dan mengeluarkan tas penyimpanan. Ambil barang-barang ini. Itu akan berguna di masa depan. Jika suatu hari kamu pulih dari lukamu, kamu bisa datang kepadaku. Terima kasih, Tuan.
Lu Ye mengulurkan tangan dan mengambil tas penyimpanan. Kalau begitu, aku akan pergi. Berjalan keluar dari kamar Lin Yue, Lu Ye tidak berhenti. Dia mendesak kekuatan spiritualnya untuk membubung ke langit dan meninggalkan Dark Moon Forest Pass. Di dekat jendela, Lin Yue melihat ke arah yang ditinggalkan Lu Ye. Ekspresinya sedikit rumit, tetapi pada akhirnya, dia menghela nafas. Setelah meninggalkan Dark Moon Forest Pass, Lu Ye bergegas. Dia tidak menyangka bahwa pengunduran dirinya akan disetujui dengan begitu mudah. Memikirkan tas penyimpanan yang diberikan Lin Yue padanya, dia tidak bisa tidak berpikir. Lin Yue mungkin juga ingin dia meninggalkan Dark Moon Forest Pass, tapi dia tidak punya waktu untuk memberitahunya. Kalau tidak, mengapa dia menyiapkan tas penyimpanan terlebih dahulu? Membuka tas penyimpanan, Lu Ye memeriksanya dan menemukan bahwa itu diisi dengan bahan kultivasi. Mereka tidak terlalu berharga, tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Benar saja, Lin Yue benar-benar ingin dia meninggalkan Dark Moon Forest Pass. Memikirkannya dari sudut pandangnya, seorang kultivator realem danau sejati Orde Ketiga tanpa masa depan secara alami tidak layak untuk perhatiannya. Apalagi orang ini masih diingat oleh salah satu juniornya, jadi dia tidak bisa mentolerirnya. Inilah yang diinginkan Lu Ye. Sepanjang jalan, dia kadang-kadang berpura-pura bingung, dan kadang-kadang berpura-pura sakit kepala. Ini semua adalah gejala jiwanya rusak. Hanya ketika dia memasuki Liyuan, Lu Ye menemukan tempat terpencil untuk beristirahat. Selanjutnya, dia harus menemukan cara untuk kembali ke Ash Flame Mountain Pass. Awalnya, dia seharusnya kembali setelah meninggalkan dunia tertutup sekte alat pedang, tapi dia tertunda selama berhari-hari. Nian Yuexian telah mengiriminya beberapa pesan menanyakan situasinya. Jika dia masih tidak kembali ke Ash Flame Mountain, Nian Yuexian mungkin akan keluar untuk menemukannya. Ketika dia datang, dia memiliki Ying Wuji sebagai pemandunya, jadi dia terbang jauh-jauh ke sini dengan cepat. Namun, tidak akan mudah untuk kembali. Setelah memikirkannya, Lu Ye mengangkat tangannya dan mengetuk jejak medan perangnya, mengirimkan pesan. Xiao Ying, apakah kamu masih hidup? Nian Yuexian membawa Ying Wuji pergi, jadi Lu Ye tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Namun, jejak medan perang Ying Wuji masih ada di sana, yang berarti dia belum mati. Di Lonely Mountain Pass, Ying Wuji, yang sedang memulihkan diri di kediamannya, memeriksa pesan dan matanya berkedut. Xiao Ying, bahkan Lu Ye mulai memanggilnya seperti itu. Jika orang yang tidak mengetahui kebenaran mengetahuinya, mereka mungkin akan berpikir bahwa ada hubungan yang tak terkatakan di antara mereka. Dia segera menjawab, saya terluka parah, tolong jangan ganggu saya. Dia tidak ada hubungannya dengan Lu Ye lagi. Jika tidak, itu hanya akan menjadi lebih buruk. Selain itu, dia benar-benar tidak bisa tinggal di Lonely Mountain Pass lebih lama lagi. Dia harus menemukan cara untuk keluar dari sini secepat mungkin. Bagaimana kamu terluka? Lu Ye terkejut. Kamu sudah tahu jawabannya. Mengapa Anda tidak bertanya kepada suster junior Sui Xian Anda? Memikirkan kembali apa yang terjadi hari itu, Ying Wuji sangat marah. Setelah meninggalkan alam rahasia sekte instrumen pedang, Nian Yuexian telah membawanya pergi. Secara alami, mereka telah bertemu banyak kultivator Divine Sea Realm dari Myriad Devil Ridge. Bagaimana Ying Wuji bisa terlibat dalam pertempuran tingkat ini? Dia diam-diam menanggung akibat dari pertempuran. Dia beruntung bisa selamat. Lukanya tidak lebih buruk dari Lu Ye. Untungnya, Nian Yuexian tidak benar-benar ingin membunuhnya. Ketika dia merasakan bahwa dia terluka parah, dia membuangnya, membiarkannya mempertahankan hidupnya. Kalau begitu kamu harus sembuh. Kita akan bertemu lagi jika ada kesempatan. Enyahlah. Lu Ye berpikir sejenak setelah mengakhiri transmisi dengan Ying Wuji. Dia awalnya ingin meminta Ying Wuji untuk membawanya ke sana lagi, tapi sekarang Ying Wuji terluka parah, dia tidak bisa meminjam kekuatan apapun. Dengan identitas Li Taibai, dia tidak bisa pergi ke Changyan Mountain Pass secara terbuka. Dalam hal ini, dia hanya bisa menyelinap kembali ke Changyan Mountain Pass sendiri. Itu tidak sulit, hanya butuh sedikit lebih banyak waktu. Masih mempertahankan penampilan Li Taibai, Lu Ye menggunakan rune spiritual tembus pandang untuk memperkuat dirinya sendiri dan bergegas menuju Changyan Mountain Pass. Dengan cara ini, bahkan jika dia ketahuan, dia bisa menggunakan identitas Li Taibai untuk kabur. Dia bersembunyi di siang hari dan keluar di malam hari. Itu menakutkan tapi tidak berbahaya. Lagi pula, tidak setiap tempat seramai dataran Li. Garis depan pertempuran antara kedua faksi sangat luas. Bahkan jika ada tim yang berpatroli di setiap celah, mereka tidak bisa mengurus semuanya. Butuh hampir 2 hari baginya untuk mencapai Changyan Mountain Pass.
Baru saat itulah Lu Ye mengungkapkan dirinya. Dia menyingkirkan labu pedang dan pedang di pinggangnya, mengubah warna jas pertempuran naga merah menjadi hitam, dan menyebarkan rune spiritual 1000 wajah yang telah dipertahankan selama berhari-hari. Lu Ye dari Grand Sky Alliance telah kembali. Dia mengeluarkan Hupo dari kantong binatang spiritualnya. Yi segera keluar untuk mengambil nafas dan berkata, Lu Ye, kemana kamu pergi lagi? Kenapa kamu tidak membiarkan kami keluar begitu lama? Lu Ye kemudian menceritakan peristiwa yang telah terjadi, menyebabkan mata harimau Hupo melebar dan Yi terdiam. Sementara Yi dan Hupo diam-diam khawatir, mereka juga berharap bisa bertarung berdampingan dengan Lu Ye. Namun, banyak orang tahu bahwa Hupo adalah binatang peliharaan Lu Ye dari Sekte Darah Giok. Hupo juga merupakan simbol yang sangat menonjol darinya. Jadi ketika dia berubah menjadi Li Taibai dari 10.000 Demon's Reach, Hupo pasti tidak bisa muncul. Liu Yuemei itu sangat jahat. Jika aku memiliki kesempatan di masa depan, aku pasti akan membalas dendam. Yi marah. Lu Ye cukup tenang. Dari sudut pandangnya, wajar jika dia ingin membunuhku. Namun, menggunakan sumber daya publik untuk tujuan pribadi adalah hal yang tabu bagi mereka yang berkuasa. Aku ingin tahu apakah Grand Sky City tahu tentang ini. Apakah situasi kakak senior ketiga di sana sangat buruk? Ini tidak terlalu bagus. Jika ada kesempatan, mari kita lihat bersama. Oke. Yi hanya bisa mengangguk. Yi memiliki kesan yang baik tentang kakak senior ketiga yang belum pernah dia temui sebelumnya. Bagaimanapun, dia telah menyelesaikan semua pengalaman kultivasi pedang dan menyerahkannya kepada Lu Ye tanpa menyembunyikan apapun. Yi juga tahu tentang ini. Saat mereka berbicara, Lu Ye tiba-tiba merasakan sesuatu dan menoleh untuk melihat ke suatu arah. Dia melihat aliran cahaya bergegas ke arahnya. Di balik aliran cahaya ini, ada beberapa sosok yang mengejarnya. Lu Ye memfokuskan penglihatannya dan melihat aliran cahaya di depan. Mau tak mau dia tercengang karena dia menemukan bahwa orang yang datang sebenarnya adalah seseorang yang dia kenal. Apalagi dia sudah bertemu dengannya belum lama ini. Pihak lain jelas memperhatikannya juga. Dia tidak bisa membantu tetapi sangat gembira. Tepat ketika dia akan meminta bantuan, wajahnya yang cantik menjadi pucat. Itu karena Lu Ye telah mengeluarkan pedang panjang di pinggangnya. Sosoknya seperti kilat saat dia menyambutnya dan menebas. 947. Tidak diketahui apa yang terjadi pada orang ini. Dia sudah terluka dan pakaiannya compang-camping, membuatnya terlihat sangat menyedihkan. Saat melarikan diri, tubuhnya terbuka. Sekarang dia tiba-tiba diserang oleh Lu Ye, dia secara naluriah mendorong energi spiritualnya untuk melindungi tubuhnya. Pedang panjang itu menebas, tetapi terhalang oleh energi spiritual di permukaan tubuhnya. Namun, kekuatan yang tak terhentikan tidak bisa dihilangkan. Dengan teriakan kaget, tubuhnya tanpa sadar jatuh. Lu Ye mengikuti dari belakang dengan pedangnya. Dari jauh, sepertinya pedangnya menekan pihak lain. Mendarat di tanah dalam keadaan menyesal, wanita itu pusing. Bagaimanapun, dia memiliki fisik seorang kultivator True Lake Realm. Meskipun rasa sakitnya tak tertahankan, dia tidak menderita luka serius. Sebelum dia bisa bangun, pedang hitam ditempatkan di lehernya. Melihat ke atas di sepanjang pedang panjang, dia bertemu dengan tatapan Lu Ye yang melihat ke bawah. Merasakan ketajaman pedang, tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku. Sua. Beberapa sosok mendarat tidak jauh. Mereka adalah orang-orang yang mengejar wanita itu. Mereka tampaknya telah mengalami pertempuran hebat dan dipenuhi luka-luka. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pria muda dengan aura yang kuat. Dia adalah seorang kultivator Orde ke-6 True Lake Realm. Melihat situasinya, dia tidak bisa menahan senyum. Kerja bagus, rekan Daois. Terima kasih banyak. Meskipun dengan kultivasi mereka bisa menangkap wanita itu cepat atau lambat, dengan bantuan Lu Ye, itu secara alami tidak terlalu merepotkan. Mengatakan demikian, dia mengambil langkah maju dan mengulurkan tangannya untuk meraih wanita itu. Sikap tidak sopan pihak lain mengejutkan Lu Ye. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, dalam waktu singkat, dia bisa menebak. Kalau tidak, dia tidak akan bertindak tegas sekarang. Mountain Coiling Saber masih diletakkan di leher putih ramping wanita itu, tidak berani melakukan gerakan gegabah. Pemuda itu berhenti dan melihat wanita di tangannya. Sambil mengerutkan kening, dia bertanya, "Rekan Taois, apa yang kamu lakukan?" Orang-orang di depannya semua melihat Lu Ye dengan ekspresi tidak ramah, semuanya diam-diam mendesak energi spiritual mereka. "Apa yang kamu lakukan?" Lu Ye menjawab dengan sebuah pertanyaan. Pemuda itu berkata tanpa basa-basi, "Serahkan padaku." Lu Ye menatapnya dengan acuh tak acuh.
Dia ada di tanganku. Apa yang kamu inginkan? Pemuda itu tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Wanita ini adalah kultivator Myriad Demon Ridge. Baru saja, dia bertarung denganku dan teman-temannya semua terbunuh. Hanya dia satu-satunya yang lolos. Karena dia telah jatuh ke tangan rekan Taois, aku ingin meminta rekan Taois untuk menyerahkannya kepadaku. Saya dapat membawanya kembali dan menginterogasinya. Mungkin kami dapat memperoleh beberapa informasi yang berguna. Akulah yang membawanya ke sini. Seharusnya aku yang menginterogasinya. Maaf telah merepotkan kalian, jawab Lu Ye tenang. Pria muda itu mengangkat alisnya, jelas salah paham tentang sesuatu. Rekan Taois, apakah kamu mencoba mencuri pujian dari kami? Kredit ada di tanganku. Kalianlah yang ingin mencuri kreditku. Lu Ye menatapnya tanpa ekspresi. Pria muda itu melihat ke atas, dan otot-otot di sudut matanya sedikit berkedut. Kekuatan spiritualnya dipenuhi dengan aura kekerasan. Setelah waktu yang lama, dia menarik napas dalam-dalam dan bertanya. Siapa namamu? Ash Flame Mountain Pass, Lu Ye. Ash Flame Mountain Pass. Pemuda itu sedikit mengernyit. Pemimpin Ash Flame Mountain Pass adalah Nian Yuexian. Ini adalah orang kuat yang sendirian bisa menjaga seluruh pas. Siapa di penjaga benua perang yang tidak tahu tentang ini? Lu Ye mengatakan bahwa dia berasal dari Ash Flame Mountain Pass, membuatnya merasa takut. Namun, jika dia mempercayainya begitu saja, dia tidak akan mau. Lu Ye melanjutkan. Tempat ini sudah berada di bawah yurisdiksi Ash Flame Mountain Pass-ku. Karena dia ada di tanganku, aku harus berurusan dengannya. Semuanya, silakan pergi. Tidak ada yang salah dengan kata-katanya. Area di sini memang berada di bawah yurisdiksi Ash Flame Mountain Pass. Sebagai seseorang dari Ash Flame Mountain Pass, jika Lu Ye ingin ikut campur, apa yang bisa mereka katakan? Pria muda itu ragu-ragu sejenak sebelum menggertakkan giginya. Karena itu masalahnya, aku akan menyerahkan orang ini kepadamu. Dia melambaikan tangan dan memanggil yang lain. Kalian semua, pergi. Setelah beberapa saat, beberapa sosok terbang ke langit. Melihat ke arah yang mereka tuju, sepertinya mereka sedang menuju Clear Moon Cave Pass. Hanya setelah sosok orang-orang itu menghilang, wanita yang duduk di tanah, tidak bisa bergerak, menghela nafas panjang lega. Seolah-olah seluruh tubuhnya telah tersedot kering. Masih ada jejak air mata di sudut matanya saat dia menatap Lu Ye dengan menyedihkan. Apakah kamu akan membunuhku? Lu Ye menyimpan pedangnya, dan berkata, jika saya ingin membunuhmu, kamu pasti sudah lama mati. Dengan kekuatan Lu Ye, pedang itu bisa saja merenggut nyawanya. Alasan dia masih hidup adalah karena Lu Ye menunjukkan belas kasihan. Itu karena wanita itu adalah Shen Xiaomao. Shen Xiaomao segera tersenyum melalui air matanya. Aku tahu kamu tidak akan membunuhku. Lu Ye meliriknya dan mengeluarkan sepotong pakaian dari tas penyimpanannya. Dia mengambil sepotong pakaian dan menggunakannya untuk menutupi sebagian tubuhnya yang terbuka. Lu Ye bertanya, apa yang sedang terjadi? Shen Xiaomao memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya. Kamu baru saja mendengarnya, aku sedang berpatroli di daerah itu dengan beberapa orang, kemudian sekelompok orang bertemu dengan tim kami. Kami mengalami pertempuran kecil dan semua orang mati. Aku satu-satunya yang masih hidup karena aku seorang wanita. Lu Ye mengerutkan kening. Karena kamu seorang perempuan. Semuanya jelas. Yang lain semuanya mati, hanya Shen Xiaomao yang masih hidup, dan tingkat kultivasinya juga tidak terlalu tinggi. Dia dapat bertahan hanya karena Anda adalah seorang kultivator perempuan dengan sosok dan penampilan yang bagus. Memikirkan pakaian compang-camping Shen Xiaomao, Lu Ye samar-samar memahami sesuatu. Ya, Shen Xiaomao mengangguk, wajahnya penuh ketakutan. Untuk beberapa kultivator wanita, ada beberapa hal yang lebih menakutkan daripada kematian. Jadi dia sudah mengambil keputusan. Jika Lu Ye menyerahkannya kepada orang-orang ini, dia akan segera bunuh diri. Untungnya, Lu Ye tidak melakukan itu. Namun, ketika dia bertemu dengan Lu Ye, dia menyerang dengan pedangnya, membuatnya sangat ketakutan. Saat itu, Shen Xiaomao sedang panik dan pikirannya kacau balau. Dia tidak berpikir terlalu banyak. Sekarang setelah dia memikirkannya, pendekatan Lu Ye adalah respons yang paling tepat. Mereka berada di pihak yang berlawanan. Saat Lu Ye melihatnya bertarung dengan para pengejar, jadi Lu Ye memperlakukannya dengan dingin. Jika tidak, rahasia bahwa mereka mengenal satu sama lain akan terbongkar. Kemudian, sepertinya saat Lu Ye melihatnya, dia sudah melihat banyak hal dan memikirkan tindakan balasan. Betapa cermat pemikirannya dan seberapa cepat reaksinya. Shen Xiaomao diam-diam bersukacita. Lu Ye terdiam sejenak. Dia sekali lagi mengingat ajaran Master Sekte.
Tidak ada kebaikan atau kejahatan dalam metode kultivasi, yang ada hanyalah kebaikan dan kejahatan dalam diri manusia. Dua kubu adalah musuh, jadi, normal bagi mereka untuk menyerang dan membunuh satu sama lain. Namun, nama Great Heaven Alliance tidak serta-merta mewakili kebaikan. Di atas nama yang seolah mewakili keadilan, ada banyak bayangan. Dalam bayang-bayang ini, ada banyak perselisihan dan kekotoran yang muncul di bayang-bayang. Lu Yie, terima kasih untuk itu. Shen Xiaomao dengan tulus berterima kasih padanya. Jika dia tidak secara kebetulan bertemu Lu Yie, dia akan mati hari ini. Ya, ayo pergi. Lu Yie memanggil dan mengeluarkan perahu spiritualnya sendiri. Shen Xiaomao tercengang. Pergi kemana? Lu Yie memandangnya seolah itu wajar. Kamu tawananku. Tentu saja, kamu harus mengikutiku kembali ke Ash Flame Mountain Pass. Mata Shen Xiaomao melebar. Kamu tidak berencana melepaskanku. Bagaimana dia menjadi tawanan? Dia baru saja meninggalkan sarang serigala dan memasuki mulut harimau. Shen Xiaomao merasakan dunia berputar. Berhenti bicara omong kosong. Cepatlah. Lu Yie berdiri di perahu spiritualnya sendiri dan memanggil. Jika dia ingin melepaskannya, dia bisa segera melakukannya. Kalau tidak, jika begitu berita itu bocor, dia akan dituduh memiliki hubungan rahasia dengan musuh. Lu Yie selalu berhati-hati. Bagaimana dia bisa membuat kesalahan seperti itu? Bawa dia kembali dan serahkan dia ke Nian Yuexian. Bahkan jika Shen Xiaomao melarikan diri, Nian Yuexian akan ada di sana untuk mengurusnya. Shen Xiaomao secara alami mengetahui rencana Lu Yie. Melihat bahwa Lu Yie benar-benar akan menangkapnya, dia kesal. Kamu benar-benar berhati batu. Berpikir bahwa dia membantunya terakhir kali, meskipun dia mendapatkan 3 tetes air pembersih jiwa, dia tidak memiliki hubungan apapun dengannya. Mengapa dia ingin menangkapnya? Berhenti bicara omong kosong. Lu Yie mengeluarkan setengah mountain coiling saber dari sarungnya. Shen Xiaomao dengan berat hati melompat ke perahu spiritual. Perlahan, dia kembali ke Ash Flame Mountain Pass. Saat dia kembali, Nian Yuexian diam-diam bersembunyi di belakangnya. Dia mengukurnya dan memastikan bahwa Lu Yie tidak kehilangan lengan atau kaki. Baru setelah itu dia muncul. Bawahan ini menyapa Tuan. Lu Yie menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Maafkan bawahan ini karena membuat Anda khawatir. Bagus kamu kembali. Nian Yuexian menjawab dengan tenang. Tiba-tiba, tatapan tajamnya menatap Shen Xiaomao yang tampak menyedihkan yang berdiri di belakang Lu Yie. Melihat dia mengenakan pakaian yang berantakan, pakaian dalam dan luarnya tampaknya compang-camping, matanya sedikit menyipit. Siapa dia? Lu Yie menjawab, dia. Siapa dia? Lu Yie hanya tahu bahwa dia dipanggil Shen Xiaomao, tapi itu jelas bukan nama aslinya. Saat itu, Shen Xiaomao dan Lu Yie sama-sama menggunakan nama samaran. Lu Yie sangat menyadari hal ini. Memutar kepalanya, Lu Yie menatap Shen Xiaomao. Ini adalah pas Lord Ash Flame Mountain Pass, Nian Yuexian. Tuan mengajukan pertanyaan kepadamu, jawab dengan jujur. Shen Xiaomao gemetar saat dia berjalan keluar dari belakang Lu Yie. Menundukkan kepalanya, dia tidak berani melihat Nian Yuexian. Karena sepengetahuannya, Nian Yuexian adalah orang yang sangat menakutkan. Bahkan pas Lordnya sendiri, Wan Zhanggang, takut padanya. Dia membungkuk hormat, suaranya bergetar. Yang rendahan ini, Shen Xiaomao, menyapa senior. Dia belum kembali baru-baru ini. Apakah itu karena masalahmu? Nian Yuexian bertanya. Beberapa hari ini Lu Yie tidak kembali. Dia juga telah mengirim beberapa pesan untuk menanyakan situasinya, namun, Lu Yie selalu tidak mengatakan apa-apa. Hal utamanya adalah tidak mudah untuk mengatakannya. Lu Yie hanya mengatakan bahwa ada sesuatu yang perlu dia lakukan dan akan kembali. Tetapi karena ini, Nian Yuexian memiliki beberapa kesalahpahaman. Bukan itu masalahnya. Shen Xiaomao buru-buru menjawab. Orang rendahan ini tidak tahu apa-apa. Aku bukan dari aliansi surga agung. Saya berasal dari Lonely Mountain Pass. Nian Yuexian bingung. Lalu bagaimana kalian? Dia adalah tawanan bawahan ini. Lu Yie menjawab dengan tegas, menyebabkan Shen Xiaomao memandang dengan kesal. Nian Yuexian tidak bisa menahan tawa. Apakah kamu menangkapnya dalam perjalanan kembali? Apakah aku hanyalah kucing atau anjing acak? Bagaimana saya bisa ditangkap dalam perjalanan kembali? Shen Xiaomao dipenuhi dengan kesedihan. Lu Yie menjelaskan masalah rumit tadi. Wajah cantik Nian Yuexian menjadi gelap. Sebagai seorang kultivator wanita, dia secara alami akan mengerti kultivator wanita lain dalam situasi yang sama. Meskipun Shen Xiaomao diselamatkan oleh Lu Yie saat itu dan menghindari kemalangan, orang-orang ini pasti telah melakukan hal jahat seperti itu tidak hanya sekali.
Tidak boleh ada kultivator wanita lain di Ash Flame Mountain yang menderita karena tangan jahat mereka. Ketika berhadapan dengan musuh, seseorang bisa mengalahkan atau membunuh mereka. Tetapi penghinaan seperti itu secara alami tidak bisa dibiarkan. 948. Lalu apa yang akan kamu lakukan dengannya? Nian Yuexian bertanya. Lu Ye melirik Shen Xiaomao dan menangkupkan tinjunya. Tuan, tolong buat keputusan. Pada saat yang sama, dia menggunakan Divine Sense-nya untuk mengirim pesan. Tuan, saya sudah mengenalnya sejak berada di Cloud River Battlefield. Terakhir kali, saya memintanya untuk mengirim pesan ke Ying Wuji. Nian Yuexian mengerti dan sedikit mengangguk. Dia berkata kepada Shen Xiaomao. Saya membutuhkan seorang gadis pelayan. Anda akan mengikuti saya mulai sekarang. Shen Xiaomao ingin menangis, tetapi dia tidak berani menentang. Dia hanya bisa mengatakan, ya, dan menghibur dirinya sendiri. Jika dia akan menjadi gadis pelayan, maka jadilah itu. Itu tidak memalukan untuk bekerja untuk seorang kultivator Divine Sea Realm yang terkenal. Itu lebih baik daripada ditangkap hidup-hidup oleh orang-orang itu. Nian Yuexian memandang Lu Ye. Pergi dan istirahatlah, temui aku besok, ada yang ingin kukatakan padamu. Ya, aku akan pergi. Setelah Lu Ye pergi, sosok Nian Yuexian juga menghilang dalam sekejap, meninggalkan Shen Xiaomao berdiri di sana sendirian. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa agak bingung. Untuk sesaat, dia tidak tahu kemana harus pergi atau apa yang harus dilakukan. Setelah berpikir sejenak, dia mengejar Lu Ye. Segera, dia tiba di rumah bambu Lu Ye dan mengetuk pintu. Lu Ye, apa yang harus aku lakukan sekarang? Tapi tidak ada respon. Setelah mengetuk sebentar, pintu terbuka. Lu Ye berjalan melewatinya dengan pedangnya, seolah-olah dia tidak bisa melihatnya sama sekali. Shen Xiaomao sangat marah. Dia berdiri di depan Lu Ye dan berkata, apakah kamu tuli? Aku sedang berbicara denganmu. Lu Ye berdiri di sana dan berpikir sejenak. Kemudian dia seperti mengingat sesuatu. Dia berbalik dan kembali ke rumah bambu, menutup pintu dengan keras. Shen Xiaomao tercengang. Dia merasa bahwa Lu Ye adalah orang jahat. Dia telah menangkapnya dan sekarang dia tidak peduli padanya sama sekali, bahkan berpura-pura tidak melihatnya. Dia bahkan mengirimkannya pesan dan membawakannya sesuatu terakhir kali. Benar saja, Ying Wuji benar. Tidak ada hal baik yang akan terjadi pada siapapun yang berinteraksi dengannya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bersalah. Dia tidak bisa melihatnya. Tiba-tiba, sebuah ide melintas di benaknya. Jantung Shen Xiaomao berdetak kencang. Dia samar-samar menyadari sesuatu. Di dalam rumah bambu, Lu Ye duduk bersila dan membalas pesan Cheng Xiu. Cheng Xiu adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengantar dan mengambil batu spiritual api yang meledak kepada Lu Ye dari Departemen Hukum. Sebelumnya, dia akan datang ke Ash Flame Mountain Pass setiap 7 hari untuk mengumpulkan Exploding Fire Spirit Stone yang telah dibuat Lu Ye. Namun, Lu Ye pikir itu terlalu merepotkan, jadi dia menyuruh Cheng Xiu untuk melapor ke Qian Wudang dan mengubahnya dari sekali setiap 7 hari menjadi sekali setiap bulan. Qian Wudang juga setuju. Akibatnya, Lu Ye telah berkeliaran di luar selama 2 bulan terakhir, jadi dia secara alami tidak bisa menyerahkan batu spiritual api peledak. Selama waktu ini, Cheng Xiu telah mengirimnya lebih dari sekali untuk menanyakan situasinya. Lu Ye hanya memintanya untuk terus menunggu. Sekarang setelah mereka akhirnya kembali ke Ashen Flame Mountain Pass, sudah waktunya untuk menyerahkan batu spiritual api peledak. Bagaimanapun, ini terkait dengan perolehan manfaat pertempuran. Mereka sepakat untuk mengambil barang tersebut keesokan harinya. Cheng Xiu langsung setuju. Faktanya, Lu Ye juga ingin bertanya bagaimana batu spiritual api peledak yang dia sempurnakan berakhir di jalur danau gelombang yang mengejutkan. Namun, itu tidak pantas baginya untuk bertanya. Lagi pula, sebagai Lu Ye, dia seharusnya tidak tahu tentang situasi di jalur danau gelombang yang mengejutkan begitu cepat. Setelah diskusi diselesaikan, Lu Ye menggunakan Divine Sense-nya untuk memindai bagian luar. Namun, Shen Xiaomao tidak bisa ditemukan. Tidak ada jejaknya dalam radius 1 mil. Dia tidak terlalu bodoh, gumam Lu Ye pada dirinya sendiri. Mereka memiliki beberapa persahabatan, dan dia bahkan meminta bantuannya terakhir kali. Lu Ye tidak bisa mempersulit Shen Xiaomao. Namun, ketika dia menyelamatkannya dari para kultivator Grand Heaven Alliance, dia tidak bisa segera melepaskannya. Dia hanya bisa membawanya kembali ke Ashen Flame Mountain Pass. Sekarang dia tersesat di Ashen Flame Mountain Pass, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dia masih memiliki Nian Yuexian untuk diurus. Saat ini, dia tidak berkultivasi.
Dia sudah setuju untuk mengambil barang keesokan harinya dengan Cheng Xiu. Namun, dia bahkan tidak memiliki satu pun batu spiritual api peledak di tangannya. Dia hanya bisa bekerja lembur hari ini untuk memperbaikinya. Ini tidak sulit baginya. Memperbaiki batu spiritual api peledak hanyalah masalah sepele. Batu spiritual api peledak untuk 2 bulan berarti 60.000 batu spiritual api peledak. Ini akan membuat Lu Ye mendapatkan total 300.000 manfaat pertempuran. Ini bahkan tidak termasuk keuntungan tambahan yang dia dapatkan dengan Qian Wudang. Malam berlalu dengan lancar. Keesokan harinya, ketika Cheng Xiu tiba di Ashen Flame Mountain Pass seperti yang dijanjikan, Lu Ye sudah menyiapkan 60.000 explosive fire spirit stone. Setelah pertukaran, Cheng Xiu pergi dengan puas. Lu Ye tidak punya waktu untuk beristirahat. Dia segera bergegas ke kediaman Nian Yuexian. Lu Ye melangkah ke rumah bambu. Setelah mendapat izin, dia duduk. Wanita yang kamu bawa kemarin telah kembali dengan selamat ke Lonely Mountain Pass, kata Nian Yuexian. Lu Ye tertegun sejenak sebelum dia menyadari bahwa Nian Yuexian pasti diam-diam mengawalnya. Kalau tidak, dia tidak akan tahu banyak. Dia segera menangkupkan tinjunya. Terima kasih, tuanku. Juga, aku akan mengasingkan diri. Nian Yuexian berbicara lagi. Jangan khawatir, tuanku. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menjaga Mountain Pass. Nian Yuexian menggelengkan kepalanya. Pengasingan ini mungkin membutuhkan waktu. Jika seorang kultivator Divine Sea Realm seperti dia mengatakan itu akan memakan waktu, maka itu pasti akan memakan waktu lama. Kemungkinan besar akan dihitung dalam beberapa tahun. Lu Ye tenggelam dalam pikirannya. Tuanku, Anda telah memperoleh banyak hal di ranah rahasia Sekte Instrumen Pedang. Nian Yuexian mengangguk. Di Gunung Pedang, setiap pedang terbang memiliki sisa kesadaran leluhur Sekte Instrumen Pedang. Ada banyak prinsip pedang yang sangat indah. Saya telah memperoleh banyak hal dari mendaki Gunung Pedang. Saya perlu mempelajarinya dengan baik. Juga, dia mengeluarkan pedang pendek Willow Catkin. Saya harus benar-benar memperbaiki harta ini. Pedang pendek Willow Catkin adalah eksistensi yang melampaui tingkat artefak spiritual. Meskipun Nian Yuexian telah menyempurnakannya untuk sementara waktu, dia belum sepenuhnya menyempurnakannya. Menurut perkiraannya sendiri, akan butuh waktu lama untuk benar-benar memurnikan Willow Catkin. Tuanku, maksudmu? Lu Ye samar-samar mengerti. Jika Nian Yuexian hanya pergi mengasingkan diri selama 10 hari, setengah bulan, atau bahkan 1 atau 2 bulan, itu bukan masalah besar. Namun, jika terlalu lama, dia harus mencari tempat yang aman dan terlindungi. Karena itu, dia harus meninggalkan Ashen Flame Mountain Pass. Begitu dia pergi, tidak akan ada yang menjaga tempat ini. Lu Ye, seorang kultivator True Lake Realm Orde ketiga, tidak akan bisa melakukan apa-apa. Akan berbahaya baginya untuk tinggal di sini sendirian. Begitu orang-orang dari Myriad Demon Ridge tahu tentang situasi di sini, mereka akan mengirim sejumlah besar pasukan untuk menyerang, bahkan jika itu untuk Lu Ye dari Sekte Darah Giok. Saya sudah melaporkan masalah ini ke Grand Sky City. Dalam beberapa hari, akan ada kultivator Divine Sea Realm lainnya di sini untuk mengambil alih. Pada saat yang sama, sejumlah besar pengawal negara akan dimobilisasi. Di masa depan, Ashen Flame Mountain Pass akan sama dengan pas gunung lainnya. Keunikan Ashen Flame Mountain Pass terletak pada Nian Yuexian. Satu orang yang menjaga seluruh celah gunung membuatnya terkenal di seluruh 9 provinsi. Namun, tanpa Nian Yuexian, jalur gunung api Ashen tidak akan berbeda dengan jalur gunung lainnya. Aku akan memberimu 3 pilihan. Nian Yuexian menatap Lu Ye. Pertama, tetap di Ashen Flame Mountain Pass. Sekarang kamu memiliki pangkat komandan, kekuatanmu tidak lemah. Tidak peduli kultivator Divine Sea Realm mana yang datang, mereka tidak akan meremehkanmu. Tentu saja, karena hubunganmu dengan Sekte Darah Giok, mereka mungkin memperlakukanmu sebagai musuh. Jika itu masalahnya, masa depanmu tidak akan mudah. Kedua, jika ada celah gunung yang ingin kamu tuju, aku bisa membantumu memindahkannya. Aku masih bisa melakukan hal kecil seperti itu. Dan yang ketiga, Lu Ye bertanya. Mata Nian Yuexian tidak tergesa-gesa. Kepala Departemen Hukum, Qian Wudang, telah meminta saya untuk Anda. Dia ingin memindahkan Anda ke Departemen Hukum, tapi saya mengabaikannya. Jika Anda tidak ingin pergi ke celah gunung, Anda bisa pergi ke Departemen Hukum. Meskipun Qian Wudang terkadang tidak dapat diandalkan, setidaknya Anda tidak perlu khawatir dia menargetkan Anda. Terlebih lagi, Anda tampaknya telah membuat beberapa kesepakatan dengannya sebelumnya. Jika Anda benar-benar pergi ke Departemen Hukum, Anda akan bernilai. Saya mengerti. Lu Ye mengangguk. Tuan, apa yang Anda sarankan?
Nian Yuexian meliriknya dan berkata perlahan. Kamu harus sangat jelas tentang keunikan Sekte Darah Giok. Di Provinsi Perang, Sekte Darah Giok memiliki banyak teman, tetapi juga banyak musuh. Tidak peduli pas gunung mana yang kamu tuju, sulit untuk menjamin bahwa Anda tidak akan menjadi sasaran. Karena pada dasarnya setiap jalur gunung memiliki setidaknya 2 Master Pass gunung, dan di atas Master Pass gunung adalah Great Master Pass. Master Pass gunung sendiri juga punya teman. Jika seseorang bersikeras mempermalukan Anda, sulit untuk menghindarinya. Tapi Departemen Hukum berbeda. Ini memiliki banyak kekuatan dan merupakan organisasi yang sangat kuat. Qian Wudang adalah orang yang baik dan selalu melindungi rakyatnya. Dia menghargai Anda. Jika Anda bekerja di bawahnya, Anda pasti akan dapat memperoleh hal-hal penting di masa depan. Itu sebabnya Tuan menyarankan agar saya pergi ke Departemen Hukum. Ini hanya saran pribadi saya. Terserah Anda apakah Anda ingin pergi atau tidak. Tidak perlu terburu-buru memberi saya jawaban. Beri saya jawaban dalam 3 hari. Sebelum saya pergi ke pengasingan, saya akan mengatur segalanya untukmu. Saya mengerti. Terima kasih atas pertimbangan Anda. Mata Nian Yuexian rumit. Kamu telah banyak membantuku selama ini. Itu yang harus aku lakukan. Memikirkan kembali, Lu Ye hanya berada di Ash Mountain Pass selama beberapa bulan, tetapi banyak hal telah terjadi dalam beberapa bulan ini, yang lebih mengasyikkan daripada ketika dia sendirian selama beberapa dekade. Ngomong-ngomong, Tuan, ini untukmu. Lu Ye mengeluarkan slip batu giok. Ini, Nian Yuexian menatapnya dengan curiga. Salinan intisari pedang Dao dari Sekte Alat Pedang. Lu Ye menjelaskan, itu harus berguna bagimu. Sebelum ranah rahasia Sekte Alat Pedang runtuh, Kong Kong telah memberikan pedang labu, kenang-kenangan Master Sekte kepada Lu Ye. Pada saat yang sama, dia juga memberinya slip batu giok yang mencatat esensi penempaan Sekte Alat Pedang dan intisari pedang Dao. Nian Yuexian tidak menggunakan esensi penempaan, tetapi intisari pedang Dao cocok untuknya. Kemarin, Lu Ye telah membagi isi slip giok menjadi 2 bagian dan membuat beberapa salinan dengan persepsi ilahinya. Nian Yuexian mengangguk. Terima kasih. Kalau begitu aku akan pergi. Setelah berjalan keluar dari rumah bambu Nian Yuexian dan kembali ke kediamannya, Lu Ye duduk dan merenung. Yi melihat ini dan bertanya, apa yang terjadi? Master Pass akan berada dalam pengasingan untuk waktu yang lama. Lu Ye memberitahunya 3 pilihan yang dia dapatkan dari Nian Yuexian. Yi bertanya, lalu kamu pilih yang mana? Sebenarnya, saya ingin pergi ke Danau Pasling Wafes Pass. Kata-kata Lu Ye mengejutkan. Situasi kakak bela diri senior ketiga mengkhawatirkan. Jika dia bisa pergi ke Pasling Wafes Lake Pass, dia bisa merawat kakak bela diri senior ketiga. Tetapi jika dia benar-benar pergi, akan ada masalah besar. Identitasnya sebagai murid Sekte Darah Giok pasti akan menarik banyak perhatian dan penindasan. 949. Alasan mengapa kakak senior ketiga Xiao Xinghe menderita begitu banyak ketidakadilan di sana, dan Tan Su bahkan mencoba membunuhnya dengan pisau pinjaman di depan umum, adalah karena hubungannya dengan Sekte Darah Giok. Xiao Xinghe sekarang adalah murid Azure Emperor City, tetapi situasinya di sana sangat mengkhawatirkan. Jika Lu Ye, seorang murid ortodoks dari Sekte Darah Giok, pergi ke Soking Wafes Lake Pass, dia pasti akan ditindas. Oleh karena itu, bahkan jika dia ingin pergi ke Soking Wafes Lake Pass, dia tidak tahu apakah dia bisa pergi. Tinggal di Ash Flame Mountain Pass tidak disarankan. Seperti yang dikatakan Nian Yuexian, Sekte Darah Giok memiliki banyak teman dan musuh di provinsi militer. Jika kultivator Divine Sea Realm yang datang ke sini memiliki dendam terhadap pemimpin sekte, dia tidak akan memiliki waktu yang mudah di masa depan. Oleh karena itu, meskipun Nian Yuexian memberinya 3 pilihan, hanya ada 1 pilihan untuknya. Pergi ke divisi hukum dan melayani di bawah Qian Wudang. Untungnya, ini tidak terduga. Lu Ye telah bekerja sama dengan pasukan A3 terakhir kali dan tampil dengan baik. Ditambah dengan transaksi batu spiritual api meledak, jika dia benar-benar pergi ke divisi hukum, Qian Wudang tidak akan meremehkannya. Dengan keputusan di hatinya, Lu Ye tidak lagi memikirkannya. Tiba-tiba, sebuah gerakan datang dari Battlefield Mark. Lu Ye memeriksa dan menemukan bahwa dia telah memperoleh jasa dari memperbaiki batu spiritual api peledak. 60.000 Exploding Fire Spirit Stone telah diserahkan olehnya. Itu memberinya total 300.000 poin militer. Sekarang, poin prestasinya setinggi 520.000, memecahkan rekor sebelumnya. Mudah bagi Lu Ye untuk mendapatkan manfaat pertempuran, tetapi konsumsinya juga besar. Belum lagi jangka waktu lama yang diperlukan untuk menukar tongkat spiritual emas untuk kultivasi, ada banyak harta di paviliun jasa perang yang menarik perhatian Lu Ye.
Semua ini akan membutuhkan sejumlah besar manfaat pertempuran. Setelah menerobos ke True Lake Realm Orde ketiga, Lu Ye merasa bahwa kecepatan kultivasinya terlalu cepat, jadi dia tidak berkultivasi dengan rajin selama 2 bulan terakhir. Dia takut fondasinya akan tidak stabil. Sekarang dia memiliki begitu banyak pencapaian pertempuran di tangan dan memiliki akumulasi lebih dari 2 bulan, sudah waktunya baginya untuk meningkatkan kultivasinya. Jika dia benar-benar ingin pergi ke divisi hukum di masa depan, semakin tinggi kultivasinya, semakin baik. Selain itu, dia sekarang berada di True Lake Realm Orde ketiga, dan di atasnya adalah True Lake Realm Orde keempat. Di 4 alam kultivator, setiap alam besar memiliki ambang batas 4 atau 7. Para kultivator Orde keempat dan ketujuh dapat meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Ini juga alasan mengapa pembunuhan Lu Ye terhadap Tan Su, seorang kultivator Orde ketujuh True Lake Realm, telah menyebabkan begitu banyak keributan di antara para kultivator di kedua sisi. Bahkan ketika dia mengalahkan kultivator pedang Zhang Yulin, yang berada di True Lake Realm Orde ke-6, tidak ada yang mengira bahwa dia akan mampu mengalahkan Tan Su. Pada akhirnya, dia tidak hanya menang, dia bahkan membunuh Tan Su dalam sekejap. Lu Ye pergi ke Aula Tianji dan terhubung ke Paviliun Jasa Perang. Seperti biasa, dia memberi makan 2 naga banjir. Dia menukar 20 lot spirit emas sekaligus. Jika orang lain melihat cara heroik dalam melakukan sesuatu, kemungkinan besar mereka akan terkejut. Para kultivator dari 9 wilayah belum pernah membeli begitu banyak lot spirit emas sekaligus dari rumah harta karun Tianji. Kebanyakan dari mereka menggunakan poin pencapaiannya untuk membeli 1 lot spirit. Lagi pula, tidak mudah untuk mendapatkan manfaat pertempuran. Dia menghabiskan beberapa hari berikutnya untuk berkultivasi. 3 hari kemudian, Lu Ye sekali lagi datang ke rumah bambu Nian Yuexian. Apakah kamu sudah memutuskan? Nian Yuexian bertanya. Ya, bawahan ini bersedia bergabung dengan divisi hukum. Tolong rekomendasikan saya, Tuan. Hasil ini diharapkan, jadi Nian Yuexian tidak terlalu terkejut. Adapun rekomendasi, tidak perlu. Sejak terakhir kali Lu Ye pergi ke Grand Sky City, Qian Wudang ingin meminta Lu Ye dari Nian Yuexian. Pada saat itu, dia hanya merasa bahwa Lu Ye memiliki potensi besar dan tidak tahan melihatnya terbuang sia-sia di Blue Flame Mountain Pass. Segala sesuatu yang terjadi kemudian membuat Qian Wudang menyadari nilai besar Lu Ye, terutama dalam hal menyempurnakan batu spiritual api peledak. Dapat dikatakan bahwa peran Lu Ye di bidang ini sebanding dengan beberapa kultivator Divine Sea Realm. Lu Ye bersedia bergabung dengan divisi hukum, jadi Qian Wudang tidak bisa meminta lebih. Kalau begitu kamu bisa pergi. Aku sudah memberitahu Qian Wudang. Ya, Lu Ye menjawab dengan tegas. Bawahan ini mengucapkan semoga sukses dan prestasi baru di retret Anda. Dia dengan hormat pergi, berbalik, dan melangkah pergi. Lu Ye, suara Nian Yuexian datang dari belakang. Lu Ye berbalik. Apa lagi yang dibutuhkan Tuan? Bibir merah Nian Yuexian menggeliat beberapa kali. Hati-hati. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, melindungi diri sendiri adalah hal yang paling penting. Lu Ye mengangguk dengan serius. Terima kasih atas perhatian Anda, Tuan. Dia menginjakkan kakinya di tanah, mengaktifkan kekuatan spiritualnya, dan melesat ke langit, berubah menjadi titik merah dalam sekejap. Nian Yuexian berjalan ke pintu dan melihat ke atas. Dia tidak berpaling sampai sosok Lu Ye menghilang dari pandangannya. Lu Ye telah pergi, tapi dia harus terus menunggu. Ada beberapa prosedur yang harus dilakukan di Great Sky City. Paling tidak, dia harus menunggu sampai semuanya beres di Ash Flame Mountain Pass sebelum dia bisa pergi. Seluruh dunia tampak kosong. Nian Yuexian tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Dia telah berada di sini sendirian selama beberapa dekade dan sudah terbiasa dengan kesepian seperti ini. Ketika Lu Ye ada di sini, mereka tidak banyak bicara. Seluruh Ash Flame Mountain Pass sepi. Tapi setelah Lu Ye pergi, dia menyadari bahwa kesepian saat ini tidak sama dengan keheningan sebelumnya. Hanya dalam beberapa bulan, keadaan pikirannya terpengaruh. Dia melesat sampai ke Great Sky City. Lu Ye tidak menyangka bahwa hari-harinya di Ash Flame Mountain Pass akan sangat singkat. Sepertinya baru 4 atau 5 bulan. Di antaranya, dia telah menghabiskan 2 bulan di dunia tertutup sekte instrumen pedang. Dengan kata lain, dia hanya berada di Ash Flame Mountain Pass selama kurang dari 3 bulan. Tapi ini tidak bisa dihindari. Nian Yuexian harus mengasingkan diri untuk waktu yang lama. Sebagai kultivator realem danau sejati Orde ketiga, dia tidak memenuhi syarat untuk menjaga Mountain Pass sebesar itu. Dia tidak tahu siapa petinggi baru itu, dan dia tidak tahu apakah mereka akan mempersulitnya. Daripada menunggu masa depan yang tidak pasti, lebih baik berjalan di jalan yang stabil.
Paling tidak, dia pernah berinteraksi dengan Qian Wudang sebelumnya. Orang ini tidak memiliki niat buruk terhadapnya. Perjalanan itu damai. Great Sky City sudah di depan mata. Memasuki kota, Lu Ye langsung menuju aula utama Departemen Hukum. Setelah diberitahu, dia masuk dengan pedang di tangan. Qian Wudang sedang duduk di belakang meja. Dia sepertinya sedang menangani urusan resmi. Ketika dia melihat Lu Ye, dia tersenyum dan menunjuk ke samping. Duduk dulu. Lu Ye duduk dan menutup matanya untuk beristirahat. Setelah beberapa saat, seseorang menyajikan teh untuknya. Seutas wewangian menyeruak ke hidungnya. Lu Ye membuka matanya dan menemukan bahwa orang yang menyajikan teh adalah kultivator wanita cantik yang dia lihat terakhir kali. Mata mereka bertemu. Lu Ye mengangguk sedikit sebagai salam. Kultivator perempuan mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Dia tidak pergi. Sebagai gantinya, dia langsung pergi ke belakang Qian Wudang dan memijat bahunya. Dia tampak selembut air. Dari waktu ke waktu, dia bersandar pada Qian Wudang dan menatap Wen Su bersamanya. Itu adalah adegan yang intim. Lu Ye menyesap tehnya dan menoleh untuk melihat keluar. Qian Wudang juga bukan orang baik. Meskipun dia tidak tahu siapa wanita ini, dia bisa menebak dari posturnya bahwa dia mungkin adalah istri atau selir Qian Wudang. Apalagi dia sangat menyayanginya. Kalau tidak, bagaimana mungkin Qian Wudang, Kepala Departemen Hukum, begitu memanjakannya dalam kesempatan seperti itu. Wanita itu tidak terlihat tua, tetapi dalam kelompok kultivator, tidak mungkin untuk mengetahui usianya dari penampilannya. Ambil Sui Yuan dan Nian Yuexian sebagai contoh. Pada pandangan pertama, mereka tampak seperti berusia awal 20-an, tetapi sebenarnya, mereka jauh lebih tua dari itu. Karena itu, meskipun wanita ini terlihat muda, dia bisa berusia puluhan tahun. Adapun kultivasinya, Lu Ye tidak tahu. Dia tidak menggunakan kekuatan spiritualnya, jadi sulit untuk mengatakannya. Oke, kamu bisa pergi sekarang, tiba-tiba Qian Wudang berkata. Dia mungkin merasa bahwa dia harus mempertahankan citranya sebagai kepala departemen di depan Lu Ye. Tidak peduli apa, Lu Ye akan menjadi bawahannya di masa depan. Wanita itu mengerutkan bibirnya dan tampak tidak senang. Dia meraih lengan Qian Wudang dan berkata dengan genit. Tidak. Lu Ye merinding di sekujur tubuhnya. Qian Wudang menghiburnya dan berjanji untuk mengunjunginya nanti. Kemudian, dia membujuknya untuk pergi. Wanita itu cukup sopan. Sebelum dia pergi, dia tidak lupa untuk membungkuk pada Lu Ye. Setelah wanita itu pergi, Qian Wudang melambai pada Lu Ye. Lu Ye berdiri di depan meja. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Lu Ye dari Sekte Darah Giok melapor untuk bertugas. Qian Wudang bersandar di kursinya dan menatap Lu Ye dengan puas. Saya ingin memindahkan Anda ke Departemen Hukum, tetapi Nian Yuexian tidak membiarkan Anda pergi. Tidak ada yang bisa saya lakukan. Untungnya, dia memiliki beberapa hal untuk diperhatikan saat ini, jadi dia mempercayakanmu kepadaku. Dapat dikatakan bahwa jalan menuju kebahagiaan dipenuhi dengan kemunduran. Setelah jeda, dia bertanya, apakah kamu tahu apa yang terjadi pada Nian Yuexian? Dia tidak pernah meninggalkan Blue Flame Mountain Pass selama bertahun-tahun. Mengejutkan bahwa dia tiba-tiba ingin mengundurkan diri. Lu Ye sedikit mengernyit. Dari kata-kata Qian Wudang, dia tidak tahu bahwa Nian Yuexian akan berkultivasi di pengasingan. Jika Nian Yuexian tidak mengatakan apa-apa, dia tidak akan mengatakan apa-apa. Dia menjawab, saya tidak tahu. Saya tidak banyak berinteraksi dengan Master Pas Gunung. Dia tidak akan memberitahu saya apapun. Qian Wudang sedikit mengangguk. Itu normal. Bagaimana mungkin seorang kultivator Divine Sea Realm memberitahu seorang kultivator True Lake Realm, terutama seseorang seperti Nian Yuexian? Tidak peduli apa, Anda sekarang adalah anggota Departemen Hukum. Saya berencana untuk membiarkan Anda fokus membuat batu spiritual api peledak. Apakah Anda keberatan? Ya, Lu Ye segera menjawab. Oh, Qian Wudang tersenyum. Beritahu saya jika Anda memiliki keberatan. Terserah saya apakah saya menerimanya atau tidak. Membuat eksplosif Fire Spirit Stone tidak membutuhkan banyak usaha. Saya yakin saya bisa menyelesaikannya saat saya bertugas, jadi saya tidak perlu mengabdikan diri untuk itu. Qian Wudang mengerti. Maksudmu, kamu ingin bergabung dengan Aula Penegakan Hukum dan pergi keluar untuk melakukan misi? Ya, katakan alasannya. Lu Ye merenung sejenak dan berkata, sejak bawahan memulai jalur kultivasi, aku telah berada di medan perang Spirit Stream dan medan pertempuran Cloud River. Namun, tidak peduli medan perang mana itu masih sebagian kecil dari 9 prefektur. Sekarang pelayan Anda yang rendah hati telah mencapai True Lake Realm, saya ingin lebih banyak menjelajahi 9 prefektur. Oleh karena itu,
saya tidak ingin terjebak di sudut kecil. Itu masuk akal. Qian Wudang menggosok dagunya. Berdasarkan kultivasi Anda dan kinerja Anda terakhir kali, tidak masalah bagi Anda untuk bergabung dengan Aula Penegakan Hukum. Tetapi Anda harus memikirkannya dengan hati-hati. Aula Penegakan Hukum selalu berbahaya saat menjalankan misi. Jika Anda bersedia mengabdikan dirimu untuk membuat batu spiritual api meledak, keselamatanmu akan terjamin. 950. Jika kita para kultivator secara membabi buta mengejar kedamaian dan ketenangan, maka tidak perlu bagi kita untuk berkultivasi. Hamba yang rendah hati ini dapat dengan mudah berhenti di Orde ke-9 Spirit Stream atau Orde ke-9 Cloud River, dan mendominasi medan perang Spirit Stream dan medan perang Cloud River. Qian Wudang mengangguk. Apa yang kamu katakan, masuk akal. Tapi aku masih berharap kamu dapat mempertimbangkannya dengan hati-hati. Dengan efisiensimu dalam menyempurnakan batu spiritual api peledak, poin pertempuran yang kamu dapatkan setiap bulan sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan kultivasimu. Kamu tidak perlu pergi keluar dan mengambil risiko. Jika kamu masih ingin bergabung dengan Balai Penegakan Hukum di masa depan, itu tidak akan menjadi masalah. Di seluruh 9 negara, hanya Lu Ye yang bisa memperbaiki batu spiritual api peledak. Qian Wudang tidak ingin dia mengambil risiko apapun, tetapi dia juga tahu bahwa hal semacam ini tidak dapat dipaksakan, jadi dia tidak dapat memerintahkan Lu Ye untuk melakukan apapun. Lu Ye berkata, saya akan mengingat perhatian Tuan. Tetapi saya masih sangat percaya diri dalam meningkatkan kultivasi saya. Tuan, Anda mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi kemampuan kultivasi saya luar biasa. Jika Lu Ye ingin bekerja di bawah Qian Wudang di masa depan, dia tidak akan bisa menyembunyikan fakta bahwa dia meningkatkan kultivasinya. Alih-alih membiarkan Qian Wudang menebak bahwa dia membaik terlalu cepat, dia sebaiknya memberitahunya sekarang. Qian Wudang hampir tertawa. Kamu tidak tahu bagaimana kamu mendapatkan gelar One Leaf. Tuan, Anda salah paham. Ketika saya menguji bakat saya di Evil Moon Valley hari itu, saya memang menerima gelar Yi. Namun, pasti ada yang tidak beres selama tes. Kemudian, saya menguji bakat saya lagi, dan hasilnya sangat berbeda dari hari itu. Oh, Qian Wudang tertarik. Apakah hasilnya? Saya sangat berbakat. Saya memiliki 8 cabang dan 8 daun. Itu adalah bakat terbaik, kata Lu Ye dengan tenang. Meskipun dia tidak menguji bakatnya sendiri, lempengan batu raksasa yang dia temui dengan Ying Wuji di mulut gunung berapi Changyan mungkin digunakan untuk menguji bakatnya. Hasilnya memang talenta top. Betulkah? Qian Wudang tidak bisa tidak terkejut. Di 9 negara, tidak banyak kultivator dengan 60 daun atau lebih. Pada dasarnya, semua murid inti dari sekte-sekte teratas memiliki bakat semacam ini. Tetapi bagi mereka yang memiliki 60 daun dan lebih banyak daun, jumlah kultivator dengan 60 daun berkurang dengan cepat. Adapun mereka yang memiliki 64 daun, mereka bahkan lebih jarang. Jika Lu Ye benar-benar memiliki bakat kultivator 64 daun, beberapa hal akan masuk akal. Qian Wudang selalu bingung. Kecepatan kultivasi Lu Ye tidak sesuai dengan reputasinya sebagai kultivator berdaun satu. Dia pikir itu karena dia memiliki banyak peluang, tetapi sekarang sepertinya peluang itu hanya sebagian saja. Bakat Lu Ye adalah faktor yang paling penting. Kalau tidak, itu tidak akan cukup jika dia hanya memiliki peluang dan tidak memiliki bakat. Pelayan yang rendah hati ini ingat terakhir kali saya bertemu Tuan, saya hanya seorang kultivator Orde pertama True Lake Realm, tapi sekarang, pelayan yang rendah hati ini sudah menjadi Orde ketiga. Kata Lu Ye. Dia sedikit mengaktifkan kekuatan spiritualnya. Jika dia tidak menyebutkannya, Qian Wudang tidak akan menyadarinya. Qian Wudang adalah seorang kultivator Divine Sea Realm, tetapi dia tidak akan memeriksa tingkat kultivasi orang lain tanpa alasan. Sampai sekarang, ketika fluktuasi spirit Ki True Lake Realm Orde ketiga Lu Ye muncul, Qian Wudang terkejut. Menghitung waktu, itu hanya 3 bulan, namun Lu Ye sudah menerobos dari Orde pertama ke Orde ketiga. Jika seseorang terus melihat ke belakang, Lu Ye bahkan belum mencapai True Lake Realm ketika dia bergabung dengan penjaga provinsi perang. Dengan kata lain, hanya dalam waktu 4 bulan, dia telah maju dari Cloud River Realm Orde ke-9 ke True Lake Realm Orde ketiga. Kecepatan kultivasi seperti itu benar-benar menakutkan. Dengan fakta di depannya, Qian Wudang tidak punya pilihan selain mempercayai kata-kata Lu Ye. Dia tidak bisa menahan nafas. Tang Tua benar-benar mengambil harta karun. Dia kurang lebih telah mendengar tentang Lu Ye bergabung dengan Sekte Darah Giok. Dikatakan bahwa ketika Lu Ye diuji untuk memiliki bakat 1 daun, tidak ada harapan baginya untuk bergabung dengan sekte. Pada akhirnya,
Seseorang diam-diam menginstruksikannya untuk memilih Sekte Darah Giok sebagai satu-satunya pilihannya. Begitulah cara dia bergabung dengan Sekte Darah Giok. Tidak salah untuk mengatakan bahwa Lu Ye dijemput. Baiklah, raja ini akan mempercayaimu untuk saat ini dan mengabulkan permintaanmu. Kebetulan pasukan A3 masih kekurangan anggota. Sejak terakhir kali kamu pergi menjalankan misi dengan mereka, Geng Wuyu telah berbicara tentang kamu di depanku. Bagaimana kalau kamu bergabung dengan skuad A3? Tuan, Anda bisa membuat keputusan. Lu Ye secara alami tidak keberatan. Tidak peduli apa, dia pernah bekerja sama dengan Geng Wuyu dan yang lainnya sekali dan bahkan minum dengan mereka, jadi dia agak akrab dengan mereka. Qian Wudang sedikit mengangguk. Kalau begitu, kamu boleh bertindak bebas sampai perintah resmi diberikan. Ya, Lu Ye melangkah pergi. Setelah Lu Ye pergi, Qian Wudang mengalihkan pandangannya ke sudut aula dan berkata tanpa daya. Keluarlah. Dalam kegelapan di sana, ada seorang wanita yang bayangannya berbeda dari bayangan. Sebenarnya wanita yang menyajikan teh untuk Lu Ye sebelumnya. Dia sudah pergi, tapi entah bagaimana, dia kembali lagi. Bahkan Lu Ye tidak memperhatikannya. Dia bisa menipu Lu Ye, tapi dia tidak bisa menipu Qian Wudang, yang berada di alam lautan ilahi. Dia tidak menunjukkannya sebelumnya karena dia tidak mau. Wanita itu mengungkapkan dirinya dan menjulurkan lidahnya dengan main-main pada Qian Wudang. Qian Wudang menatapnya dan berkata, "Kamu semakin tidak terkendali." Wanita itu berjalan ke depan dan meraih lengan Qian Wudang. Qian Wudang merasa pusing dan dengan cepat mengangkat tangannya. "Cukup, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja." Berdasarkan pemahamannya tentang wanita itu, dia dapat mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk ditanyakan padanya. Dia tidak bisa mengatakan tidak karena dia tidak akan pernah bisa beristirahat dengan tenang. "Aku juga ingin bergabung dengan Balai Penegakan Hukum," kata wanita itu. Qian Wudang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. "Mengapa kamu bergabung dengan Balai Penegakan Hukum?" "Untuk membantumu." "Omong kosong. Tetaplah di sisiku. Di luar berbahaya." Qian Wudang memelototinya. "Tapi aku tidak bisa tinggal di sisimu selamanya. Mereka yang lebih lemah dariku berlarian kemana-mana. Aku sudah berada di True Lake Realm Orde ke-7. Bagaimana aku bisa lebih buruk dari mereka?" "Kamu tidak bisa mengatakan itu. Mereka punya alasan untuk lari kemana-mana. Kamu tidak harus melakukannya." "Kenapa tidak? Mereka adalah kultivator dan saya juga. Saya tidak peduli. Saya juga ingin bergabung dengan Balai Penegakan Hukum. Apakah Anda setuju atau tidak?" "Mustahil." Qian Wudang langsung menolak. Hiks, hiks, hiks. Wajah wanita itu tiba-tiba berlinang air mata, dan air mata seukuran kacang mengalir keluar. Qian Wudang adalah kepala Balai Penegakan Hukum. Dia adalah seorang kultivator alam lautan ilahi yang terkenal, tetapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Tepat ketika dia hendak menghiburnya, wanita itu menginjak kakinya dan berkata dengan mata merah. "Aku membencimu." Dia berbalik dan berlari keluar. Tangan Qian Wudang membeku di udara. Dia hanya bisa mendengar kata-kata, "Aku membencimu," bergema di telinganya. Hatinya hampir hancur. Setelah beberapa saat, wanita itu berlari ke kepala balai perintah transfer. Dia menangis. "Bibi Fan." Fan Xiangyi tercengang. "Apa yang terjadi? Siapa yang menindas Anda? Beritahu Bibi Fan. Bibi Fan akan memberinya pelajaran." Qian Wudang menggertakku. Wanita itu mendongak dan menyebut sebuah nama. Fan Xiangyi terdiam. Setelah meninggalkan Balai Penegakan Hukum, Lu Ye melihat sekeliling dan tiba-tiba merasa seperti melayang. Qian Wudang menyuruhnya untuk bertindak bebas tanpa perintah resmi, tapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Bagaimanapun, para murid sekte lain memiliki sesama murid atau tetua di Grand Sky City. Tapi sekarang, dia adalah satu-satunya di Sekte Darah Giok. Dia tidak bisa menemukan siapapun untuk diajak bicara. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk mengirim pesan kepada Geng Wuyu. Mereka akan menjadi rekan di masa depan. Akan lebih baik untuk menghubungi terlebih dahulu. Geng Wuyu menjawab dengan cepat. Tim A3 tidak berada di Grand Sky City. Mereka sedang dalam misi di luar dan akan membutuhkan beberapa hari untuk kembali. Dia tidak punya pilihan selain menyerah. Tepat ketika dia akan menemukan kamar untuk beristirahat, jejak medan perang tiba-tiba bergetar. Lu Ye memeriksa dan terkejut. Karena orang yang mengirim pesan itu sebenarnya adalah pemimpin sekte. Ini adalah pertama kalinya sesuatu seperti ini terjadi. Meskipun Lu Ye memiliki jejak master sekte, mereka tidak pernah berkomunikasi satu sama lain. Dia biasanya lebih sering berkomunikasi dengan Sui Yuan, jadi dia tidak tahu mengapa master sekte tiba-tiba mengirim pesan. Dia dengan cepat menjawab, "Master sekte,
Apakah Anda punya perintah? Setelah beberapa saat, pesan lain datang. Kamu berada di Grand Sky City. Tidak aneh bagi Sekte Master untuk mengetahui hal ini. Sui Yuan dan Nian Yuexian memiliki hubungan pribadi yang dekat. Nian Yuexian pasti telah memberitahu Sui Yuan tentang dia meninggalkan Ash Flame Mountain Pass. Master Sekte pasti sudah mendengar tentang dia dari Sui Yuan. Ya, kamu ada di mana? Lu Ye menggaruk kepalanya. Tetapi sebelum dia bisa menjawab, Master Sekte mengirim pesan lain. Saya melihat Anda. Lu Ye tercengang. Tetapi pada saat berikutnya, dia merasakan seseorang mendekatinya dengan cepat. Dia mendongak dan melihat dua aliran cahaya jatuh dari langit dan mendarat tidak jauh darinya. Salah satunya seperti abadi dan energi. Siapa lagi selain Master Sekte? Lu Ye sangat gembira dan dengan cepat membungkuk. Salam, Master Sekte. Tang Yifeng menatapnya sambil tersenyum. Dia mengangkat tangannya dan kekuatan tak terlihat mengangkat Lu Ye. Lu Ye menatap orang di samping Sekte Master. Meskipun dia berpakaian sebagai seorang pria, dia memiliki kelembutan seorang wanita dan keberanian seorang pria. Tuan Istana Pang. Salam, kakak bela diri senior. Pang Huanyin membungkuk. Itu bukan haluan wanita, tapi salam tinju pria. Kenapa kamu? Lu Ye tidak mengerti mengapa Sekte Master datang ke Grand Sky City dan mengapa Pang Huanyin ikut dengannya. Aku di sini untuk bekerja di Grand Sky City. Adapun Palace Master Pang, dia sedang bersiap untuk bergabung dengan pengawal prefektur militer, jadi dia ikut denganku. Tang Yifeng menjelaskan. Kerja. Lu Ye terkejut. Dia tidak tahu apa pekerjaan Master Sekte. Master Sekte tersenyum, tampak sedikit penuh teka-teki. Kamu masih muda, jadi kamu secara alami tidak tahu bahwa Sekte Darah Giok adalah bagian dari kelompok penatua penjaga prefektur militer. Hanya saja saya telah asyik mengolah tubuh saya selama bertahun-tahun, jadi saya belum pernah ke sini. Lu Ye langsung mengerti. Di masa lalu, Sekte Darah Giok memiliki populasi kecil. Bahkan jika Sekte Darah Giok memiliki kursi di kelompok penatua, Master Sekte tidak tertarik menjalankan sekte tersebut. Dia bahkan tidak memiliki murid, jadi apa yang bisa dia lakukan di kelompok penatua? Tapi situasinya berbeda sekarang. Lu Ye telah bergabung dengan penjaga prefektur militer, dan semakin banyak murid Sekte Darah Giok akan bergabung dengan penjaga prefektur militer di masa depan. Para murid sekte lain memiliki penatua untuk merawat mereka ketika mereka datang ke sini, sehingga mereka tidak akan diganggu oleh orang lain. Secara alami, Sekte Darah Giok tidak dapat melakukannya tanpa mereka. Kalau tidak, akan mudah untuk sesuatu seperti terakhir kali terjadi. Selain hal-hal lain, ketika para murid Sekte Darah Giok bergabung dengan penjaga prefektur militer di masa depan, setidaknya mereka tidak akan wajib militer ke beberapa tempat khusus.